Dapatkan motivasi hidup untuk raih sukses sejati dalam Smart Motivation. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only theocentric motivator, sales training, expert and performance consultant. Selamat mengikuti. Semangat pagi Indonesia, selamat pagi smart listeners dan juga sahabat Sonora. Gimana kabar Anda pagi ini? Semangat banget Alina. Mudah-mudahan seperti itu ya jawabannya ya. Amin. Buat Anda semua yang mengawali awal pekan bersama kami di Smart FM Networks maupun di jaringan Radio Sonora di lebih dari 21 kota di Indonesia. Nanti saya mau absen nih satu-satu radio yang mendengarkan kita pagi ini ya. Benar. Bersama saya di studio sudah hadir Pak Eloy Zaluku, the one and only theocentric motivator kita. Hai bro, good morning. Luar biasa, selamat pagi Mbak Alina. Selamat ulang tahun juga untuk anakmu Kenzi yang lucu sekali. Waduh, terima kasih Om Eloy. Kesannya om-om gitu ya. Iya, memang. Memang ya. Dan kita menyapa smart listeners dan sahabat Sonora di seluruh tanah air. Yes. Boleh dibacakan satu persatu kotanya biar pada happy. Termasuk pekan baru juga ya. Semuanya ya. Selamat pagi buat Anda yang mendengarkan kami lewat jaringan Smart FM di Jakarta, kemudian di Manado, di Makassar, di Banjarmasin, kemudian Balikpapan, lalu ada Surabaya, kemudian mana lagi nih yang Smart FM? Banyak juga ya. Palembang, Medan, dan juga di kota lainnya barangkali yang mendengarkan lewat streaming di radiosmartfm.com. Sementara itu yang mendengarkan kami melalui jaringan Radio Sonora, ada Pontianak, ya, lewat Sonora Pontianak, kemudian Bali FM, kemudian Kalimaya Baskara, ya, di Malang, kemudian Radio Ria FM di Solo, kemudian Radio Eltira FM di Yogyakarta, Sonora FM Semarang, Sonora FM Purwokerto, di BFM Cirebon, kemudian Sonora FM Bandung, Sonora FM Lampung, Sonora FM Bangka, dan Serambi FM Aceh, dan juga Pekanbaru. Selamat pagi semuanya sekali lagi. Yes. Mudah-mudahan dapat manfaat ya. Setiap pagi dengerin dari jam 7 sampai dengan jam 8 di Smart FM dan juga jaringan Radio Sonora. Nah, dalam Smart Motivation pagi ini nih gitu ya. Kan kita tahu semua nih, udah jadi perbincangan di mana-mana. Para pengamat sudah banyak bicara. Pemerintah juga sudah melakukan aksi-aksi dan juga tindakan-tindakan di tengah perekonomian yang katanya sedang slowing down, sedang melesu gitu ya. Nah, gimana nih di tengah situasi kayak gini nih, para sales team, para salesperson tetap bisa semangat. Karena Pak Eloy nih kabarnya pagi ini juga akan mengundang orang-orang yang tetap keren di tengah situasi yang sedang lesu. Selling ada ternyata. in tough times gitu ya. Ternyata ada ya. Ada. Nah, nanti kita kaitkan dengan motivasi secara theocentric seperti apa Pasti. ya Pak Eloy ya. Pasti. Silakan Pak Eloy. Jadi intinya kan sebetulnya walaupun jurusan khusus kita setiap hari Senin pagi itu kan ya. smart motivation tanpa bermaksud untuk mengambil alih topik-topik yang berhubungan dengan sales, tetapi saya pikir everybody is a salesperson kan, semua orang adalah tenaga penjual, dan saya khawatir sekali melihat beberapa teman-teman itu ya yang sekarang tuh sepertinya lagi patah semangat. Dan ini bisa jadi kemakan juga oleh terlalu banyak berita-berita yang memberitakan bahwa ya memang realitanya sih sedang slow down. Tetapi kalau saya pribadi ya Mbak Alina, saya boleh mendengar berita-berita itu sekali seminggu maksimal. Lebih dari itu saya memang sengaja tidak membaca dan tidak memperhatikannya. Kenapa? Karena informasi yang kita dengar ya itu kalau tidak hati-hati bisa membuat kita semakin slow down. Sebetulnya itu bisa digunakan untuk berhati-hati dan waspada saja. Tetapi jangan sampai juga kita mendengar terlalu banyak tentang slowdown itu. Karena tanpa sadar itu akan membuat kita menjadi orang-orang yang akhirnya menyerah sebelum saatnya menyerah. Saya sangat yakin bahwa di dalam setiap situasi yang ada orang-orang yang memang menjadi korban, tetapi ada orang-orang yang justru menggunakan peluang yang ada dan akhirnya menjadi sukses luar biasa. Nah, ini saya itu memberikan training sales warrior, sales elite di banyak perusahaan. Terakhir-terakhir ini saya minggu lalu juga saya sampaikan sampai kita masuk tengah hutan. Tetapi juga saya menyampaikan training ini untuk BMW Astra, yang sebetulnya kan ini mobil premium. Mobil premium
Harusnya itu juga mengalami tantangan ya untuk jualan di bulan-bulan seperti ini. Tetapi ada orang-orang, ada business consultant, ada salesperson yang ternyata bisa mencapai targetnya bukan hanya sekali dua kali, tetapi setiap bulan bisa menjual banyak mobil. Nah, sebetulnya kita mau bertanya kepada mereka apa sih rahasianya. Namun sebelumnya, Mbak Alina, kita mau memberikan buku Sales Warrior. Mantap nih ya. Di tengah situasi lesu gitu ya, ilmu tetap mengalir. Dan itu sudah cetak ulang. Dan sekarang hadir lagi di semua toko buku Gramedia. Mantap. Dan juga coba dicari DPRI Plus. Saya itu menulis buku sebetulnya di Indonesia ini, Mbak Alina, kita menulis buku nggak jadi orang kaya. Karena memang kita nggak dapat banyak lah dari royalti itu ya. Tetapi kenapa kalau kita menulis buku? Karena kita tahu, sadar sekali, the books you read, buku-buku yang dibaca itu akan mempengaruhi kita. Jadi saya sangat berharap para pendengar itu ke toko buku, carilah tuh bukunya ya. Ini bukan promosi, karena sekali lagi saya tidak akan kaya dari menjual buku-buku itu. Tetapi saya sangat yakin bahwa kalau Anda membaca buku yang benar, bahkan di tengah-tengah kesulitan seperti ini pun Anda tetap bisa perform. Nyatanya dalam sudah hampir 1 bulan ini, Mbak Alina, non-stop. Habis dari sini saya ke Blue Gas. Blue Gas, siang nanti saya di Kalbis. Besok full. Hari Rabu itu saya ada di Kawan Lama. Itu banyak bicara soal apa, Pak Eloy? Ke perusahaan-perusahaan itu di tengah situasi kayak gini nih, Pak Eloy. Kalau expertise saya itu memang di 3 hal. Motivation, selling, dan leadership. Jadi memang saya muter-muter di semua perusahaan ini, ya training-training tentang itu. Hari Kamis saya full di Darta. Itu kalau itu untuk consulting ya, kita bicara mengenai balance scorecard. Jadi itu yang kita mau sampaikan hari ini. No selling, no closing, no closing, no money, no money, no business, no life. Jadi saya sangat yakin ini memang smart motivation, tetapi apapun pekerjaan kita itu jualan setiap hari. Dan itulah yang saya bahas dalam buku Sales Warrior. Ini bukan untuk review buku, tetapi khusus selling in tough times. Bagaimana kita bisa bertahan, bisa tetap unggul dalam penjualan di tengah ekonomi yang sedang katanya turun ini, gitu. Jadi itu yang selling kita bahas. in tough times ya. Oke, Anda yang mau interaksi juga nanti bersama dengan tamu ya, kita yang akan hadir juga bersama kita untuk ngobrolin tentang selling in tough times. Anda bisa SMS atau WhatsApp kami ya di nomor 0812 11 12 959, dan juga Anda bisa telepon langsung di 021 398 33888. Sebelum kita ngobrol dengan tamu kita ya Pak Eloy ya, kita bangkitin dulu dong. Harus dong. Para salesperson yang ada di luar sana, para smart listeners yang mendengarkan kita pagi ini, dan juga sahabat Sonora dengan lagu yang buat suasana pagi jadi lebih ceria dong bersama kita di Smart Motivation. Saking sulitnya tuh ya situasi saat ini, disebutinnya juga agak sulit Pak Eloy. Oke Pak Eloy, mungkin di luar sana juga banyak yang menanti-nanti, gimana sih Pak Eloy caranya ya? Soalnya situasi di luar sana udah benar-benar banyak yang ngejerit loh Pak Eloy ya. Dan butuh best practice dari orang-orang yang benar-benar yang sudah mengalaminya, dan ternyata bisa kok ya. Selling di saat situasi sulit kayak gini Pak. Dalam buku Sales Warrior yang saya tulis Mbak Lina, saya menyebut bahwa sales elite itu adalah kelompok penjual yang ada di level tertinggi. Di bawahnya itu ada namanya sales amatiran. Ini adalah orang-orang yang menjual hanya untuk mendapatkan keuntungan sendiri saja. Jadi biasanya mereka mencari menjadi salesperson itu bukan karena passion, bukan karena calling, tetapi karena memang mereka udah cari pekerjaan di tempat lain dan nggak dapat. Akhirnya jadi salesperson. Ini orang-orang yang juga akhirnya menghancurkan profesi sales people, karena biasanya mereka banyak yang tipu-tipu. Tetapi tidak semua seperti itu. Ada yang akhirnya naik tingkat menjadi sales professional. Mereka itu bekerja secara profesional. Dan mereka bangga jadi orang sales. Namun kalau saya perhatikan ada 50% dari potensi kemampuan mereka yang belum dikeluarkan. Itulah sebab saya menulis buku itu dan saya kemana-mana memberikan training, karena saya pingin sales profesional ini pun naik tingkat menjadi sales elite atau sales warrior. Siapakah mereka? Ini adalah sekelompok orang, sekelompok sales people yang mereka itu ketika menghadapi masalah, menghadapi kesulitan seperti saat-saat seperti ini. Mereka itu bukan hanya mampu melewatinya dengan baik Mbak Lina, tetapi bahkan bisa menikmati ketika sedang melewatinya dengan senyuman,
ini adalah endurance, ini adalah ketahanan dari orang-orang yang kita sebut sebagai sales elite. Dan hasilnya mereka itu bisa menjual 10 kali lebih banyak daripada orang rata-rata. Nah, di dalamnya dia mesti menguasai 5 bidang utama. Tentu ada strategi, juga ada execution. Kalau berbicara mengenai strategi, itulah yang saya sebut sebagai Rave Sales Principles. Jadi di dalamnya dia harus punya the spirit of sales elite, the spirit of sales warrior, tetapi dia juga mesti punya yang kita sebut customer centric selling, dan yang terakhir dia mesti punya yang kita sebut sebagai powerful sales techniques. Hari Sabtu kemarin jam 8 sampai jam 6 sore saya full untuk teman-teman di Astra BMW untuk kita role play, kita belajar ini sama-sama. Now, namun saya mau quote sedikit dari orang bernama Morris Chang. Ini adalah former chairman dan CEO dari Taiwan Semiconductor Manufacturing Company yang pernah mengatakan begini, without strategy, execution is aimless. Jadi strategi penting sekali. Tanpa strategi, semua eksekusi itu menjadi nggak ada arah yang jelas. Tetapi beliau juga ngomong begini, without execution, strategy is useless. Namun tanpa eksekusi, semua strategi yang pernah dibuat juga menjadi tidak berguna. Jadi bagaimana kita bisa punya strategi dan kita juga punya execution. Nah, untuk teman-teman di lapangan, tentu mesti punya dua-duanya. Dan itulah yang saya bahas dalam buku ini dan semua training. Namun pagi ini kita mau tanya kepada beberapa teman ini yang sudah hadir bersama dengan kita, khususnya yang kita menyapa Mas Andri. Waduh, sudah hadir loh tamu kita. Ini sales jagoan banget nih. Dan situasi lagi sulit, keren banget ya achievementnya ya. Exactly, dan alasan kenapa saya memilih Mas Andri, karena ada banyak yang lebih senior yang sudah lama. Tapi kalau yang senior yang lama itu capai target, itu sesuatu yang biasa kan. Ya, produk knowledge-nya udah bagus, pengalamannya udah banyak. Yang menarik adalah dari Mas Andri ini belum setahun. Betul kalau udah berapa lama Mas? Say hi dulu dong buat smart listeners juga sahabat saudara. Sapa semua termasuk Pak Freddy, CEO dari Astra BMW. Disapa dulu. Selamat pagi para mendengar. Saya Andri dari Astra BMW. Selamat pagi untuk... Iya, mungkin bisa diulang dulu ya sebentar Mas Andri. Ini perlu sentuhan saya kayaknya. Sebentar ya. Siap. Apa mic-nya ya? Supaya bisa didengar suara manisnya oleh semua pendengar. Luar biasa. Jadi smart listeners dan sahabat Sonora, itu yang sedang kita bahas hari ini, dan tentu saja kita juga berharap ada yang telepon untuk mendapatkan buku gratisnya. Dan juga pencerahan langsung dari Mas Andri dong ya. SMS dan WhatsApp di 0812 11 12 959. Setelah disentuh mic-nya dengan sentuhan cinta, coba kita sapa Mas Andri. Selamat pagi Mas Andri. Pagi Mbak. Pagi Mas Eloy. Iya, selamat pagi. Luar biasa. Emang sales jagoan tuh situasi kayak apa tetap tenang ya? Harus dong, kan sales elite. Saya hai dulu dong buat smart listeners dan juga sahabat saudara. Silakan Mas Andri. Siapa aja mau disapa? Pagi para pendengar, saya Andri dari Astra BMW. Saya ingin menyapa untuk pimpinan Astra BMW yaitu Pak Freddy dan kepala cabang saya Bu Nini Chandra. Ya, dia banyak bantu saya dalam men-training dan memberikan saya selalu motivasi untuk selalu keep tetap bertahan di situasi yang sulit ini. Iya. Gitu ya. Ya, wah memang nggak banyak berkata-kata langsung eksekusi nih kayaknya. Tapi juga harus ada strategi dan eksekusi ya. Nanti kita akan ngobrol ya Pak Eloy. Gimana sih strategi dan juga eksekusi dari Mas Andri ini. Kita akan terima penelpon yang sudah nantiin kita dari tadi. Oh ya. Silakan. Emang harus sabar untuk dapetin ilmunya ya Pak Eloy dan juga Mas Andri ya. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Pak. Dengan Bapak siapa Pak? Dari Yemin Setiawan di Jakarta. Oke, silakan Pak Yemin. Ada yang ditanyakan ke Pak Eloy dan juga Mas Andri. Silakan. Pagi Pak Eloy, pagi Pak Andri. Ya, pagi Pak. Yang saya selalu nanti ketika Senin pagi Pak ini Pak. Wow, terima kasih thank you. Pak. Terima kasih. Luar biasa Pak. Gini, sales di kami memang garda depan Pak, di samping dari after sales dan departemen yang lain. Nah, saya tertarik dengan sales warrior ini Pak. Bagaimana strategi dalam people development system untuk mencapai sales warrior. Dilihat dari personal mastery, interpersonal mastery, dan spiritual mastery yang Pak Eloy ajarkan ke kami. Ya.
Oke. Gitu Pak, mungkin minta pencerahannya Pak. Baik, terima kasih Pak. Kita yakin training adalah investasi jangka panjang gitu Pak Eloy. Yes. Bagus sekali Pak. Thank you. Mantap Pak, semangatnya mudah-mudahan Selamat pagi, menular. Pak. Selamat pagi Pak Yemi. Ini warrior nih. Kayaknya ini udah sales elite dan warrior ya Pak Eloy ya. Oke Pak Eloy, strategi dalam development sistemnya tuh kayak apa ya Pak Eloy ya dalam kerangka sales warrior? Seperti selama ini selalu saya sampaikan ya Mbak Lina, bahwa harusnya training-training itu tidak berdiri sendiri. Semua perusahaan yang sudah memanggil saya, yang sekarang mungkin ada sekitar 170 perusahaan yang sudah saya masukin, saya selalu melihat perusahaan yang berhasil itu adalah yang memang training-trainingnya itu align dengan misi visi dari perusahaan. Jadi tidak ada training itu dilakukan hanya karena lagi ngetren atau tiba-tiba lagi merasa butuh atau lagi ada budgetnya. Jadi sebaiknya memang semua training itu align, selaras dengan misi visi kita. Nah, kalau itu sudah terjadi, maka memang juga siapa yang menyampaikan dan konsep dan metodologi penyampaian juga penting. Tetapi yang lebih penting juga adalah follow up after training programnya. Nah, jadi Pak Yemin, kalau di dalam buku yang saya tulis itu dan di training-training yang saya berikan, yang namanya membentuk sales warrior itu dimulai dari yang namanya adalah Rave Sales Organization. Jadi dimulai dari organisasi, diturunkan kepada manajemen, baru diturunkan kepada sales warrior. Kita punya training-training ada 1 hari, ada yang 3 hari, ada yang sampai 4 hari di tengah hutan. Oke, sampai situ dulu ya Pak Eloy ya. Intinya memang training, pelatihan dan apapun namanya harus selaras atau sejalan dengan visi dan misi dari perusahaan itu sendiri ya Pak Eloy. Ya, programnya mesti dibuat sedemikian rupa. Ya, jadi... Sebelum dilanjutkan, Siap. sudah ada lagi yang nanti ditelepon. Mas Andri sabar ya Mas Andri. Ini udah mau ngomong aja nih. Bentar Mas Andri, silakan. Oke, selamat pagi. Putus. Oke, terputus ya Bapak atau Ibu yang mencoba menghubungi kami tadi. Dicoba kembali di 021-398-33888. Oke, Mas Andri deh, kita bergeser sedikit ya ke sebelah kanan nih Pak Eloy. Mas Andri, apa sih strateginya, apa sih eksekusi yang dilakukan oleh Mas Andri di lapangan sehingga kok Mas Andri ini tetap berkilau gitu di tengah situasi yang banyak orang udah mulai give up dan juga pada mulai nyungsep nih. Mas Andri, apa sih yang ada dalam gambarannya Mas Andri secara keseluruhan tuh? Ya, alhamdulillah Mbak, untuk penjualan saya selama bekerja di sini walaupun baru tapi ya tetap stabil. Karena kita mempunyai suatu mindset bahwa misalkan orang-orang mikir tuh penjualan tuh sepi. Orang mikir tuh kalau penjualan tuh aduh, susah deh jualan sekarang. Perusahaan pada turun, pada nggak stabil. Untuk para direksinya atau ownernya juga nggak mikir untuk membeli produk dari kami dan produk-produk lain. Dia hanya mikir bertahan untuk menjaga kestabilan ekonominya. Tapi kan kita kalau kita punya mindset itu sepi, kita juga nggak bakalan bisa menghasilkan penjualan. Jadi mindset kita tetap kita harus punya effort yang tinggi dan kita harus tetap semangat untuk menjual gitu. Oke, mindsetnya mindset rame ya. Terus apa lagi? Ya, jadi kita harus melakukan effort 2 kali lebih atau 10 kali lebih dari yang biasanya. Karena kan di sini kita nggak ngeliat perusahaan hanya jatuh juga. Ada beberapa perusahaan memang atau beberapa pengusaha yang mereka emang bisnisnya tuh nggak terpengaruh sama situasi sekarang ini, atau mereka punya suatu uang simpanan atau emang dia udah rencana udah lama terus dan emang dia pas udah mau dan membeli, sekarang waktunya untuk membeli. Ada kebutuhannya. Ya. Oke, sebelum dilanjutkan dari Mas Andri, memang tergantung mindsetnya ya. Mindsetnya sepi ya udah sepi semua. Mindsetnya rame ya bisnisnya tetap rame ya. Persis. Oke, baik. Oke, Pak Eloy, ada telepon ya? Oke, ada telepon Pak Eloy. Padahal ya. saya mau nanya ke Pak Eloy tadi ya. Oke, mindsetnya harus rame kayak mindsetnya Mas Andri. Halo, selamat pagi. Halo, iya silakan dengan Bapak siapa Pak? Dengan Ari Mbak. Pak Ari. Adi. Pak Adi, oke silakan Pak. Ya, pagi Pak Eloy. Pagi Pak Adi. Pak Eloy, saya minta gambaran profilnya Mas Andri ini. Kan saya dengar suara tadi ya. Iya. Kalau dari suara oke, kelihatannya seperti itu. Nah, beliau kan baru 1 tahun nih. Nah, biasanya orang setahun dan orang yang sudah berpengalaman kan beda. Beda. Nah, jadi mungkin Mas Andri bisa ceritakan bagaimana dia mencatat target marketnya orang-orang yang bisa beli BMW gitu. Iya. Jadi pengetahuan dia, pengalaman dia kan memang mesti minim. Kalau menurut saya setahun itu kan ya. Selain effort, apa sih strateginya dia gitu ya? Karena
mungkin kalau dia jual akun, maaf ya sebut merek, Avanza maupun BMW, agak sulit jual BMW, tapi memang komisinya mungkin jauh lebih gede. Baik, Pak Adi. Satu lagi, kenapa judulnya warrior ya? Kenapa nggak horor gitu? Kenapa? Kenapa nggak horor? Horor. Ntar jadi film, Pak. Ntar takut lagi kalau film horor. Oke, Pak Adi, kami sudah menangkap pertanyaan dari Bapak. Selamat pagi dan selamat mendengarkan jawaban dan tanggapan dari Mas Andre dan juga Pak Eloy ya. Oke, Pak Eloy dan Mas Andre, kita break dulu ya. Kita tarik nafas dulu dong. Oh, gitu ya. Udah mau. Ntar ngomongnya ditahan dulu. Kita masih punya 2 segmen dalam Smart Motivation. Dan Anda masih punya kesempatan untuk bergabung dan bertanya dengan Mas Andre tentang strateginya seperti apa sih dan juga eksekusinya bagaimana gitu ya. Di 0812111299 SMS ataupun WhatsApp. Dan line telepon di 0213983388. Kami akan segera kembali. Kita langsung saja. Jadi silakan Mas Andri, nanti Mbak Yuri juga sambil mendengarkan boleh memberikan tanggapan pengalamannya. Kenapa kok bisa capai target? Apa yang bisa dilakukan? Tapi tadi pertanyaan dari Pak Adi adalah gimana sih Mas Andri bisa melakukan pendekatan ya dengan yang apa ya, mobil premium kan pasti target pasarnya berbeda dari mobil-mobil di bawahnya. Seperti apa yang Mas Andri yang lakukan? Untuk jawab pertanyaan Pak Adi, saya mau share ini sedikit pengalaman saya untuk menjual mobil premium, yaitu brand BMW. Yang penting kita tuh sama customer itu kita melayani dengan baik. Kita melakukan prospecting tuh nggak usah pilih-pilih orang. Jadi kalau menurut kita dia bisa beli, misalnya dia customer potensial dan dia harus kita tawarkan, ya kita tawarkan. Maupun kita lihat di perkantoran ataupun di pameran juga bisa. Jadi di pameran misalkan ya, saya melayani orang tuh di acara kemarin itu yang GIAS itu, Gaikindo International Indonesia Auto Show itu. Di sana kita kan melihat orang tuh penampilannya nggak semuanya tuh harus rapi gitu. Misalnya nggak rapi aja dilayani nih. Terkadang yang dia mungkin owner terus mungkin cuek gitu penampilannya ya. Dia malas ditantanya sales, pakaiannya sembarangan. Kadang-kadang kurang meyakinkan gitu. Ini bisa nggak beli BMW gitu ya? Kurang meyakinkan, tapi jangan pilih-pilih ya tipsnya ya. Kita tetap melayani. Justru orang nggak ada yang melayani dia, tapi setelah kita samperin, kita ajak ngobrol, kita kualifikasi lagi. Kita presentasi sama dia, taunya mereka itu emang hot loh. Jadi hot maksudnya apa? Hot prospek gitu. Hot prospek kirain panas atau apa itu. Coba ceritakan pengalaman Mas Andri dengan Pak Haji yang di Ciputat. Itu menarik. Iya. Ngobrolnya gimana? Itu penting karena langsung ya kan ini yang ditanyakan. Karena saya mau menyampaikan kepada Smart Listener dan sahabat Sonora, justru inilah yang membuat orang-orang bisa berhasil di tengah. Gini loh, tangkap spiritnya. Tangkap spiritnya. Jadi silakan, apa yang terjadi dengan Pak Haji? Pak Haji di Ciputat. Di Jakarta ya. Silakan. Jadi saya ada customer nih. Kita dapat kenal di pameran. Nah, Pak Haji itu dia sih tuh hobi beli mobil gitu. Jadi mobilnya di rumah juga udah banyak. Sebenarnya nggak butuh mobil lagi, tapi mungkin dia punya jiwa tuh emosional. Jadi dia lihat mobil ini suka nih. Padahal pas kita kenalan, kita ngobrol-ngobrol ke rumahnya, dia baru beli 1 unit dan itu belum lama, akhir tahun 2014. Ternyata dia minta jualin dan dia mau trade in. Saya ngobrol sambil kita pelan-pelan cari penjual. Ternyata tuh mobil yang dia miliki itu laku deh. Kita nego, nggak putus-putus tuh nego masalah diskon dan segala macam. Untuk promosinya itu nggak ada yang masuk di dia. Udahlah, dia nggak jadi ambil hari itu. Terus saya hubungin dia, keep kontak sama dia. Jadi kita maintain, halo beberapa hari kemudian, gimana Pak Haji? Ini ada yang saya selalu tawarkan promo terbaru, unit terbaru sama dia. Dan dia tuh selalu nego, memang yang nggak kantor kita bisa kasih. Jadi aku udah coba ngajuin sama atasan, sama kepala cabang aku, yaitu Bu Nini. Tapi ternyata dianya itu ya masih tetap mau untuk. Jadi kesannya dia tuh lagi nggak butuh, tapi dia nawaran kira-kira kita nggak bisa beli. Sampai akhirnya sepakat itu gimana? Nah, yang menarik adalah karena kan banyak mobil tuh. Jadi Mas Andri ini awal-awalnya bukannya menjual, malah Mas Andri diminta untuk menjual mobil-mobil yang lamanya. Jadi kerjanya jual mobilnya Pak Haji ini. Tapi lama-lama akhirnya bisa dekat dan bisa ada pekerja sama. Intinya adalah saya menyampaikan
ininya ini loh, ketekunannya itu loh. Dan mindset yang tadi dia bilang itu, udah pantang menyerah saja sudah. Kalau orang bilang ini lagi slow down, ya udah lakukan aja yang terbaik. Gitu loh. Nah, sekarang kita tanya Mbak Yuri, mungkin Mbak Yuri juga punya pengalaman. Sebelum ke Mbak Yuri ya, Pak Eloy ya, kita sudah menanti satu penelpon lagi ya, yang sudah menantikan kita di line telepon. Kita coba angkat dulu ya, nanti sekalian ditanggapi oleh Mbak Yuri dan juga Mas Andri. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, dengan Bapak? Dengan Ahmad. Pak Ahmad ya, Pak Ahmad di mana Pak? Ya. Di Jakarta Utara, Mbak. Silakan Pak Ahmad. Selamat pagi, Pak. Iya, selamat pagi. Pagi Pak Ahmad. Iya, Pagi, Pak. saya mahasiswa Pak, baru mulai buka bisnis. Bicara tentang sales yang saya ingin tanyakan ini Pak, karena saya sendiri kan, jadi semua ini kan saya kerjain Pak. Dari mulai marketingnya atau keuangannya segala macam Pak ya. Ya. Termasuk sales. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana menghilangkan kesan pada orang gitu Pak. Kan kalau kita mau bicara tentang penjualan kan saya lagi mau diproses nih kata dia begitu kan, takut-takut gitu kan. Iya. Nah, gimana cara menghilangkan kesan kalau saya ini sudah ingin memprospek gitu ya. Bapak kan sudah pengalaman Pak. Baik. Iya, terima kasih Pak Ahmad untuk pertanyaannya ya. Oke, ini bisa dijawab oleh Mas Andi dan juga Mas Yuri. Gimana menghilangkan kesan saya tuh kayaknya lagi di prospek nih sama sales ini. Ini cara atau strateginya gimana? Silakan. Ada pengalaman Mbak Yuri? Ada pengalaman Mbak Yuri? Kalau pengalaman saya nih dari yang kayak Andri tadi ya. Kalau saya tuh sama customer itu nggak langsung prospekin ya. Jadi saya lebih ke pendekatan sih selama ini. Karena orang yang saya temui itu nggak semuanya langsung pengen beli mobil. Oh gitu. Nah, jadi kita jalin komunikasi terus. Ya, pengennya ngobrol ya? Ngobrol, tapi sambil update juga nih. Ini mobil yang seri apa, saya kasih unjuk. Oh ini bagus nih, kayak ada yang suka mobil sport. Akhirnya dia udah punya mobil yang lebih mahal dari BMW. Cuman dia akhirnya mau gitu ambil seri dari kita. Oke, gitu. Artinya pendekatannya juga ya harus penting ya. Jangan langsung to the point, langsung nawarin. Wah, kesannya kan jadi diprospekin terus gitu Pak Eloy. Kalau dari Mas Andri gimana? Ya kalau kita prospecting seorang itu kita nggak harus ngomongin selalu pas ketemu ngomongin mobil, ngomongin produk kita. Emang sih dia tahu kita dari Astra BMW, tapi kita ngobrol yang kira-kira dia suka aja. Lebih bagus tuh dia ngobrol tentang bisnis dia, tentang keluarganya. Kita pancing dulu supaya dia tuh membuka dulu gitu, membuka diri terhadap kita. Dia menganggap kita itu teman gitu. Kita ya di depan customer itu semua teman. Otomatis memang bisa jika mereka ada kebutuhan untuk saat ini, mungkin mereka untuk bertanya dengan kita gimana saya mau test drive yang mobil ini dong gitu. Atau saya ada penawaran apa. Tapi kita misalkan kita nawarkan penawaran juga dia butuhnya nggak saat ini, tapi kita tetap keep relation. Jadi kita tetap memaintain untuk saat selalu berkomunikasi sama dia, terus menjalin relasi. Jadi kita itu menjalin customer centric selling, yaitu fokus membangun hubungan baik dengan customer. Seperti yang di training sama Pak Eloy, jadi kita tuh harus wajib menjalin customer centric selling. Jadi kita selalu keep contact dan ini nih keep hasil relasi. trainingannya Pak Eloy ini. Jadi gini Mbak Lina dan Gimana, Sobat sama Sonora, sebetulnya apa yang mereka sampaikan berdua ini bisa kok dilakukan oleh sales profesional yang saya sampaikan tadi. Jadi sebelum tahun 2000 Mbak Lina, itu banyak orang yang menjual itu dengan hard selling. Pokoknya yang penting gue bisa jualan. Janji nggak pernah ditepatin. Tahun 2000 sampai tahun 2010 di seluruh dunia berkembang yang namanya consultative selling, di mana para pemikir itu mengatakan kamu nggak bisa jualan lagi dengan hard selling seperti itu. Mesti dong dekatin dulu customernya. Mesti dong tanya-tanya dulu, jangan langsung jualan. Bahkan muncul NLP yang bisa digunakan di dalamnya, hypno selling muncul di mana-mana. Tetapi saya akhirnya melihat bahwa tahun 2010 dunia itu mulai sadar bahwa customer kita sudah mulai pintar. Mereka sudah tahu bahwa kebaikan kita selama ini hanya modus saja. Jadi, kalau berbicara mengenai rave selling, sales elite, sales warrior itulah yang hadir dalam diri kedua teman kita ini nih loh. Kalau Mbak Alina melihat, ini adalah teman-teman yang kelihatan sederhana. Nggak ada sesuatu yang apa itu ya, yang luar biasa. Tetapi kalau Mbak Alina ngomong sama mereka setengah jam, 2 jam aja, Mbak Alina akan menangkap. Ini teman-teman yang tulus.
ngomong itu nggak menjanjikan apa-apa yang waduh yang nantinya nggak bisa diberikan. Jadi waktu mereka menjaga menelpon itu tidak selalu karena memang harus jualan. Mereka gini, di dalam sales elite, seorang sales elite bagi mereka adalah selling is about giving and serving. Profit is a byproduct. Menjual itu adalah memberi dan melayani konsumen dengan sebaik-baiknya. Profit harus dapat dong. Kalau nggak dapat gimana kita bisa melayani dengan baik. Tetapi profit bukan tujuan utama. Ini adalah teman-teman yang kelihatannya sederhana, tetapi justru karena mereka melakukan filosofi itu bukan karena modus, tapi karena memang mereka orang-orang yang tulus saja, benar gak? Benar. Tulus saja. Apa ya. bukan seperti itu Mbak Yuri atau gimana? Pengalaman yang lain? Oh iya benar sih kayak gitu. Iya, kalau ditanya ya bener lah. Nah, soalnya kalau misalnya kita berhubungan sama customer nih, dari pertama pokoknya sampai besok-besok itu nanyain kapan mau beli mobil gitu, terus kan orang juga nggak nyaman. Telepon kita nggak diangkat lagi. Jadi kalau telepon atau SMS nanyain apa Mbak Yuri? Nanya kabar aja nanya sih, kabar nanya aja. kabar. Terus nanya apa bisnisnya dia gimana, sharing-sharing aja sebenarnya. Gitu ya. Berarti nggak harus langsung closing, nggak harus langsung deal dalam periode waktu tertentu, harus sabar gitu ya. Oke. Nah, walaupun kan kita bahas namanya spirit. Tadi kita udah bahas bahwa terus aja tekun aja, lalu membangun hubungan customer service selling mereka lakukan. Tetapi memang pasti nanti mereka juga punya tekniknya nih. Astra kurang apa Pak dalam training teknik seperti ini ya. Mereka juga pasti punya. Tetapi yang saya suka adalah mereka tahu bahwa teknik itu munculnya di akhir, bukan di awal. Ya. Nah, nanti kita bisa bahas. Teknik itu munculnya di akhir, bukan di awal. Kita akan lanjutkan rahasia berikutnya, selling in tough times seperti apa. Tapi sebelumnya kita akan jeda dulu untuk beberapa informasi berikut ini. Ya terus saja tekun gitu ya. Tentu kalau mau tahu lebih banyak ada dalam bukunya dan ada di dalam training-trainingnya. Tetapi yang kedua tadi itu mereka memang tulus di dalam membangun hubungan. Tetapi teknik juga penting. Teknik itu di dalam buku yang saya tulis ada 12 yang kita bicarakan. Mulai dari leads and referrals sampai bagaimana kita membangun brand, membangun merek sebagai seorang sales elite. Tetapi ada 3 hal yang terpenting di dalamnya adalah bagaimana kita mengelola keberatan, lalu bagaimana kita bernegosiasi, dan bahkan yang paling penting adalah yang kita sebut sebagai powerful closing techniques. Kemarin tuh di Astra BMW kita berbicara seharian dan umumnya kita role play kan yang namanya closing techniques ini. Nggak tahu mungkin teman-teman juga pasti belajar sesuatu mengenai itu. Apa yang bisa dipelajari khususnya mengenai closing techniques ini? Tekniknya gimana Mbak Yuri? Tekniknya bukan di awal tapi di akhir kata Pak Eloy. Intinya begini, bukan di awal itu begini loh. Kita itu mindsetnya adalah kita mau untung, kita mau capai target betul. Tetapi itu bukan motivasi utama kita di awal. Karena kalau motivasi itu di awal, tadi yang mereka bilang itu, akhirnya kita ngejar konsumen terus, lama-lama malah dia nggak nyaman. Tetapi bukan berarti kita nggak punya teknik ya. Banyak kok orang juga yang, waduh dia sih sabar ya, tapi nggak ngerti tekniknya. Sama aja bohong. Jadi ini adalah tiga hal yang masih dimiliki. Ya spiritnya masih punya, ya membangun hubungannya dia masih punya, tetapi dia juga mesti jago di dalam teknik-tekniknya. Kita nggak bisa membahas semuanya, tetapi salah satu yang terpenting adalah di dalam closing techniques. Nah ini kalau Mas Andri, Mbak Yuri yang kalau menangkap apa yang sudah pernah kita bicarakan, salah satu yang diingat apa dari closing techniques itu, yang penting gitu. Ya, silakan Mbak Yuri. Teknik apa yang digunakan? Kalau saya sih lebih sering asumtif ya. Jadi saya kasih asumsi ke customer gitu. Maksudnya gimana? Jadi kan customer kita tuh nggak selalu punya keputusan langsung gitu kan. Dia pasti sharing-sharing dulu. Namanya kita kan juga bisnis consultant kan. Jadi saya lebih suka kasih asumsi. Misalnya dia kebutuhannya apa. Saya sering keluar kota nih. Padahal rumahnya jauh dari cabang kita misalnya. Tapi saya sering keluar kota. Oh yaudah ambil sama kita bisa. Karena kita kan cabangnya ada di mana-mana ya. Di luar kota itu banyak. Jadi Bapak kalau bepergian tuh tidak perlu khawatir gitu. Nah, abis itu ya langsung teknik closing itu. Teknik closing kayak misalnya ya udah Bapak bisa sign di sini gitu untuk proses selanjutnya. Berarti selain tekun, sabar juga memberikan kemudahan dan juga jadi solusi ya buat pelanggan atau customernya ya. Nah kalau dari Mas Andri, tekniknya kayak apa Mas?
Ini Mas Ari ini diam-diam tapi dasar luar biasa ya. Silakan Mas Andri. Oh iya, misalkan saya tuh tekniknya biasanya kayak kita mendengarkan, yang penting kita mendengarkan customer tuh, apa yang dia mau, apa yang dibutuhkan untuk pembelian atau tren pembayarannya gimana. Jadi kita mengerti dulu apa yang dia inginkan gitu. Misalkan dia inginkan, kita kadang-kadang nggak bisa untuk memenuhi semua kebutuhan customer karena keinginan mereka kan pasti banyak banget tuh. Nggak mungkin juga kita nyanggupin semua keinginan dia dengan harga yang dia mau dan semua spek-spek yang dia mau itu sama merchandise yang dia mau. Jadi kita harus melakukan, kita nyatet dulu. Jadi kita mengajukan, kita bilang sama dia kalau kita nanti akan memenuhi kebutuhan dia dan kita ajukan, tapi kita nggak janji. Jadi kita akan mengajukan kepada atasan kita dan kita tetap untuk yakin bahwa itu bisa didapatkan sama dia. Jadi nama untuk closing ini concession closing teknik. Oke. Jadi gini Mbak Alina, teknik-teknik sebetulnya bisa ada 1001 teknik. Selalu yang saya sampaikan ke teman-teman itu adalah yang penting dapat prinsipnya. Lalu nanti tekniknya bisa dikreasikan sendiri. Prinsipnya apa? Kalau tekniknya banyak, tapi prinsipnya apa aja Pak Elo yang harus dipegang oleh seorang salesperson? Try your luck. Try your luck. Ya. Oke. Dan itu biasanya di kalimat terakhir itu yang paling penting untuk diperhatikan. Sampai kemarin teman-teman di Astra BMW itu ketemu 3 teknik baru. Apa teknik itu? Katanya nggak boleh. Katanya nggak boleh di-share. Rahasia ternyata ya. Jadi akhirnya karena akhirnya setelah kita ngobrol gitu ya. Karena yang terpenting itu bahwa akhirnya semua orang tuh berpikir dia menemukan tekniknya sendiri. Karena kalau dia menemukan tekniknya sendiri, dia juga akan lebih nyaman ketika dia menggunakannya. Nah, tetapi katanya nggak boleh di-share. Mungkin terakhir nih ya, saya akan bacakan beberapa ya dari Pak Jonathan di Semarang. Boleh ada pertanyaan. Yang bilang seperti ini, senang saya setiap Senin bisa simak acara Smart Motivation di Smart FM dan juga jaringan Radio Sonora. Thank you. Tolong dong bagaimana advice-nya di situasi yang paling susah dan cara menyikapinya seperti apa. Mungkin ini jadi summary dari apa yang kita perbincangkan selama kurang lebih 1 jam ini ya. Dari Mas Andri, Mbak Yuri dan juga nanti disambung oleh Pak Eloy. Menyikapi situasi sulit seperti saat ini. Tips-tipsnya tadi sudah dibagikan gitu ya, soal mindset juga dan lain sebagainya. Tapi mungkin ada yang ingin ditambahkan dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah tadi diajukan oleh Smart Listeners juga. Silakan Mas Andri dan juga Mbak Yuri. Nah, silakan Mbak Yuri duluan. Ini tipikal sales yang oke gitu ya. Low profile, high profit gitu ya. High profit. Silakan Mbak Yuri. Kalau saya sih menyikapinya gimana? Masa-masa sulit ya. Kita sih sebenarnya jangan langsung berpandangan seperti itu ya, karena kan kita harus tahu tujuan kita apa gitu. Jadi banyak cara sebenarnya menuju Roma. Banyak cara menuju Roma ya. Jadi jangan misalnya satu cara gagal, 2 cara gagal itu langsung stuck gitu, langsung merasa ini sulit. Oh enggak, kita bisa lakukan apa aja kok sampai tujuan itu tercapai asal itu gigih, kita rajin, tulus, sabar ya. Iya benar. Oke, dan nggak melulu pengen closing terus ya, buru-buru ya, enggak seperti itu. Kalau dari Mas Andri? Kalau saya sendiri ya seperti yang Pak Elo bilang, kita sebenarnya banyak untuk dapat training dari Astra BMW, dari Pak Elo sendiri kita pernah di training. Tapi ya saya pikir training itu bagus untuk membangun fondasi untuk pengetahuan knowledge kita. Selebihnya? Selebihnya juga kita implementasikan di lapangan. Tapi ya paling penting sih kita nggak terlalu ngedelimet. Yang penting intinya tuh kita ada kemauan, rajin, tekun, sabar, pantang menyerah, dan berdoa. Sekali suka lagi. menabung nggak? Pokoknya semuanya keren banget ya. Low profile, terus tapi high profit, rajin, sabar. Idaman ya Bu, idaman ibu banget nih para ibu-ibu yang udah punya anak. Enggak. Bercanda Mas Andri. Silakan komentarnya Pak Eloy. Saya pikir yang terpenting adalah bagaimana kita bisa mendapatkan orang-orang seperti mereka. Dan Sigmund Freud, Erik Erikson dan orang-orang di dalam bidang psikologis yang menekuni psikoanalisa itu selalu mengatakan bahwa diri Anda yang sekarang itu dipengaruhi oleh masa lalu. Jadi saya juga sempat ngobrol dengan kedua teman kita ini. Apa sih yang membuat kalian menjadi manusia seperti ini? Karena mungkin training-training yang pernah dilakukan berpengaruh, tetapi pasti ada sesuatu yang terjadi di kehidupan
mungkin ya cara asuh orang tua ya. Nah kalau Mas Andri ini misalnya, itu dia punya seorang teladan di dalam hidupnya yang membuat dia itu terus fighting. Siapa Jadi, itu? Ini fighter ini. Jadi tadi ada pertanyaan dari pendengar kan, kenapa namanya warrior? Warrior itu Pak adalah pasukan khusus. Dan saya sangat yakin di setiap perusahaan minimal 20% dari total orang salesnya itu harus menjadi warrior. Siapa mereka? Orang-orang yang bisa menolong Bapak Ibu untuk berhasil di tengah kondisi ekonomi seperti ini. Kalau dia bukan warrior Pak, dia pasti sudah menyerah. Nah, tapi mereka-mereka berdua ini yang punya itu. Nah, sebetulnya mereka udah siapin harusnya karena ada hal-hal kejadian di masa lalu gitu ya. Yang membuat mereka seperti ini. Kenapa? Singkat, barangkali Mas Andri dan juga Mbak Yuri, apa yang benar-benar membuat Mas Andri dan juga Mbak Yuri menjadi seorang fighter, menjadi alasan terkuat untuk mencapai target ya. mencapai apa yang diinginkan dalam hidup ya. Apa ya alasan yang paling kuat itu? Ya, alasannya karena yang pertama ingin kita membahagiakan orang tua. Orang tua ya. Karena mereka telah membiayai kita dan mengasuh sampai sekarang ini. Kalau Mbak Yuri, alasan terkuat dari semuanya itu apa, Mbak Yuri? Sama sih tujuannya, orang tua ya. Ujung-ujungnya ingin membahagiakan orang yang kita sayang. Now, Philip John Kotter Mbak, ini adalah pakar dari perubahan. Ini berbicara mengenai the sense of urgency. Jadi ada banyak orang-orang yang sudah senior, yang sudah mengenal produknya, tapi nggak perform apa-apa karena kehilangan sense of urgency-nya. Nah mereka ini kalau kita punya waktu, kita nggak ada waktu, mereka punya sense of urgency itu yang membuat mereka pagi-pagi bangun pergi bekerja dan rela sampai larut malam untuk akhirnya melakukan apa yang harus mereka lakukan. Banyak orang yang kehilangan sense of urgency itu. Mudah-mudahan di acara yang akan datang kita bisa bahas lebih dalam mengenai sense of urgency ini. Karena ini yang membuat seseorang akhirnya terlena, nyaman dan menyerah. Dan ada orang-orang yang justru berjuang bahkan di tengah-tengah kesulitan ekonomi seperti sekarang ini. Kita juga udah pernah bahas dalam How Bad You Want It. Ya, tapi betul. Ya, itu juga perlu. Ya, itu betul. Oke. Baik, karena waktu kita terbatas, nanti mungkin bisa diundang lagi nih Mas Adi dan juga Mbak Yurinya ya untuk berbagi tentang termasuk Pak Freddy CEO dari Astra juga. Kita harap bisa bersama dengan kita. Biar bisa berbagi bersama kita juga di Smart Motivation. Oke, terakhir kita akan umumkan yang beruntung untuk mendapatkan buku Sales Warrior dari Pak Eloy dan juga 2 buah CD. Ada Pak Iwan di Lampung, kemudian Pak Andri di Banjarmasin dan Pak Jonathan di Semarang. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan Smart Motivation pagi ini, semoga bermanfaat. Amin. Dan kita akhiri, kita ketemu lagi Pak Eloy minggu depan insya Allah. Tetap semangat. Saya Alina Mahamel. Saya Eloy Zaluku, katakan yes I can. Keep the smile, be the 10Xers. Telah Anda ikuti Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only theocentric motivator, sales training, expert, and performance consultant. Terima kasih dan sampai jumpa.